Oke, hello guys, selamat datang di channel Dwiki Pramuditya. Jadi di hari ini adalah konten ketiga, episode ketiga, Project Kirian Porting Noken motor Vario 150 yang ada di depan gue ini. Ini mesinnya udah kerakit semua, head, block seher, semua noken asnya udah kerakit, terus juga udah gue dial, kompresi udah diburet. Kalau kalian mau nonton video Project Kirian Porting Noken ini gue cantumin linknya di kolom deskripsi. Kalian bisa cek di deskripsi link untuk konten Kirian Porting Noken motor Vario ini. Dan episode sekarang itu gue mau ngejelasin profil Mastercam BRT tipe T2 yang udah gue pasang ini. Kemarin udah gue dial dan sekarang mau gue jelasin nih profilnya yang setelah gue dial. Nah, ini dia tabel spesifikasi yang dikasih sama BRT tipe T2. Di sini untuk noken as X bukanya itu ada di 53 derajat. Yang gue dial ada di angka 52 derajat. Untuk liftnya, untuk tinggi noken as X-nya itu ada di 7,7 mili. Yang gue dial ada di angka 7,69 mm. Beda 0,01 doang nih angkanya. Terus di sini untuk ini adalah overlap 2,3 mili, ini overlap. Kemarin nggak sempat gua ukur overlapnya, jadi gue cuma ngukur buka tutup sama tingginya doang. Terus di sini tutup X-nya, X tutupnya ini ada di 18 derajat. Yang gua dial ada di angka 17 derajat. Terus untuk in bukanya 18 derajat, yang gua dial 17 derajat. Terus tingginya 7,7 mili, yang gua dial itu tingginya 7,5. Jadi tingginya ini beda, lebih tinggi yang X pas gua dial. Selisihnya ini 19 mili, 0,19 mili. Lumayan jauh, 0,19. Terus untuk in tutupnya di sini 53 derajat. Di sini yang gue dial in tutup 51 derajat. Kalau dari BRT seperti ini datanya, tapi kalau yang udah gue dial ini kayak gini datanya. Ini udah cakep, angkanya udah cakep. In buka 17, di sininya juga 17. Udah mirip, udah sama angkanya. Terus di sini in tutup sama X bukanya 52, sini 51, beda 1 derajat doang, jadi masih aman. Masih bagus juga, cuma di sini tingginya ini beda nih. Ini dia datanya. Dialnya udah selesai. Sekarang mesinnya mau dibersihin dulu. Mumpung lagi dibongkar kayak gini, jadi mau dibersihin dulu, dibersihin semua kerak-kerak yang ada di mesin ini. Terus habis itu dinaikin ke atas rangka, dan habis itu gua tes nyala pertama kalinya. Dan gue cek pakai alat scanner sensor-sensornya apakah ada kerusakan atau enggak, dan nanti di akhir video bakalan gue nyalain motornya pertama kalinya. Oke. Simak terus video gue, tonton terus video gue sampai akhir. Semoga kalian dapat ilmu yang bermanfaat dari gue. Jangan lupa di share video gue ke teman-teman kalian, siapa tahu teman-teman kalian ada yang mau upgrade mesinnya dengan spek Kirian Porting Noken, bisa di copy yang gua lakuin di video gua ini. Dan juga jangan lupa di subscribe channel gua, semoga channel gua lebih berkembang lagi ke depannya. Dan terima kasih banyak. Oke, yaudah sekarang lanjut lagi ke videonya. Let's go. Mantap.
Nah, oke guys, jadi ini TB-nya udah kepasang, terus air radiator, oli mesin udah masuk. Ini terus kelistrikannya, soket-soket sensornya udah kepasang semua. Ini udah tinggal dinyalain aja. Terus knalpot udah kepasang, sama box filter aja yang tinggal dipasang. Sekarang gue mau scanner dulu, ngecek kelistrikannya, apakah ada yang error atau ada kode kerusakan. Gue mau nyoba nyalain dulu pertama kalinya mesin motor ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kok ada suara ngelitik? Oke guys, jadi ini filter udaranya udah kepasang. Terus tadi ada sempat kendala sedikit di bagian kipas radiator. Jadi kipas radiatornya ini pakai punya PCX dan covernya ini masih standar. Terus gue pas begitu ngencengin, baut cover radiatornya itu agak goyang sedikit, jadi kipasnya nempel ke bagian cover. Terus ada bunyi, tadi sempat gue matiin dulu karena gue panik. Ada bunyi kayak ngelitik gitu, bunyi berisik, ternyata di bagian kipasnya. Dan sekarang udah normal, udah lancar. Terus gue mau nyalain nih motornya, udah sempat gue panasin juga. Temperaturnya udah 79 derajat sekarang. Dan gue mau nyalain. Seperti ini suaranya. Dan oke guys, jadi seperti ini hasilnya setelah di remap ECU standar dan di dyno. Ini dia hasilnya. Gue recap dulu, untuk spare part yang udah dipakai adalah Seharvim ukuran 58,5. Terus kompresinya udah dinaikin jadi 12,5 banding 1. Terus noken as make BRT tipenya T2. Terus udah di porting polish. Injektor masih standar, TB juga standar, busi pakai busi BRT yang iridium, ECU standar, dan ini dia hasilnya. Oh ya, di roller, di bagian roller dia make 11 gram rata katanya. Terus untuk per CVT-nya dia make 1500, per gede 1500, dan per kecilnya juga 1500. Terus pulinya udah di interlock dari buatan mana ya, gue lupa buatan mana pulinya. Dan ini dia hasilnya, kita analisa bareng-bareng. Untuk ditarikan bawah di RPM 2000 sampai 3000 ini grafiknya naik terus sampai ke RPM 6000 nih, sampai ke 6000 ini naik terus. Jadi peak power motor dia itu ada di 6000 RPM, 5800 tuh ada di 6000. Terus untuk di RPM atasnya ini menurun. Ini udah ciri khas banget, motor Vario. Dia enaknya untuk ditarikan awal aja sampai ke tengah, dan di atasnya itu bakalan loyo. Kalau gua rasa ini juga karena pengaruh dari noken asnya. Jadi noken asnya itu kemarin udah di dial, liftnya itu cuma 7,5 sampai 7,6 untuk tinggi liftnya. Kalau gua rasa kalau dia pakai noken as yang liftnya 9 itu mungkin atasnya lebih enak lagi untuk di motor ini gitu. Dan ini dia hasilnya, sebelumnya itu 14,3 HP-nya dan sesudahnya 15,6 di 5800 RPM, digenepin aja jadi 6000 RPM gitu. Untuk torsinya ada di 28 Nm di RPM 1700. Jadi ini tarikan awalnya untuk akselerasi ini enak banget. Dan untuk top speed dia dapat 130, 129,3, 130 lah kalau digenepin. Dan ini untuk hasil AFR-nya, kalau sebelum ini dia agak irit, terlalu irit, jadi ada di angka kisaran 15 sampai 16 AFR-nya.
Terus sesudah di remap udah bagus nih, udah ada di kisaran 12 sampai 13 AFR nya gitu. Dan menurut gua kalau di spek ini mungkin Noken As itu enaknya pakai lift 9 mili, jadi putaran atas dia kebantu, jadi putaran atas itu bakalan lebih enak lagi grafiknya. Terus sama throttle body juga mungkin bisa diganti yang lebih besar gitu. Klepnya itu dia pakai ukuran 29 ditambah 4 33, jadi bisa dipakai ukuran TB yang 32 gitu, atau enggak 34 juga masih bisa kalau mau ngincer yang atasnya, jadi putaran atas lebih enak lagi gitu guys. Dan ya udah, mungkin nanti gue bakalan kasih tahu ke temen gue upgrade di bagian TB nanti digedein lagi mungkin ukuran 32 atau enggak 34. Kalau atasnya mau lebih enak, menurut dia hasil kayak gini udah enak, terus di motornya dia ngerasa juga udah nyaman, jadi ini udah cukup buat dia. Dan ya udah, gue akhirin aja videonya sampai sini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video gue sampai habis. Ini dia hasilnya, dan ya udah, kita ketemu di next video. See you di next video. Oke, mantap. Thank you guys.